warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video Learning Journal kali ini. Dalam kesempatan ini, saya akan membawakan topik menarik seputar analisis proses dan unsur penulisan jurnalisme investigasi, dari sifat, jenis, dan tujuan hingga tahapan produksi. Jurnalisme investigasi dikenal sebagai bentuk tertinggi dari praktik jurnalistik. Mengapa demikian? Karena jenis jurnalisme ini menuntut kemampuan analitis, riset mendalam, serta keberanian moral untuk mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Dalam konteks demokrasi, jurnalisme investigasi berfungsi sebagai alat kontrol sosial atau watchdog terhadap kekuasaan. Perannya bukan sekedar memberikan peristiwa, tetapi menelusuri sistem yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Namun, praktik investigasi juga menghadapi tantangan besar seperti tekanan politik, interferensi ekonomi, dan kepemilikan media yang bisa membatasi ruang gerak wartawan. Jurnalisme investigasi ini juga adalah usaha sistematis wartawan untuk menggali informasi tersembunyi demi membuka kebenaran publik yang tertutup oleh kepentingan tertentu. Ada 4 sifat utama dari berita investigasi ini. Yang pertama itu independen dan non-partisipan, yaitu jurnalis bekerja tanpa tekanan atau pengaruh pihak manapun. Lalu yang kedua berbasis fakta dan bukti yang kuat, melalui riset yang panjang, pemeriksaan dokumen, dan wawancara mendalam. Yang ketiga yaitu bernilai publik tinggi. Liputannya harus membawa dampak nyata bagi masyarakat. Lalu yang keempat ada prosesnya yang panjang dan juga beresiko tinggi, karena seringkali menyangkut isu sensitif seperti korupsi atau pelanggaran hukum. Jurnalisme investigasi dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada investigasi sosial, seperti eksploitasi anak atau kemiskinan. Lalu yang kedua ada investigasi politik, yang berfokus pada penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Lalu ketiga ada investigasi ekonomi, yaitu menelusuri manipulasi pasar dan bisnis ilegal. Yang keempat ada investigasi lingkungan, yang menyoroti pencemaran atau konflik agraria. Lalu yang kelima ada investigasi kriminal yang mengungkapkan kejahatan tersembunyi. Selain itu, dapat juga dibagi menjadi berdasarkan pelaksanaannya, yaitu individual dan kolaboratif, serta berbasis data atau data-driven investigation. Tujuan utama dari jurnalisme investigasi adalah mengungkapkan kebenaran demi kepentingan publik. Tapi, tidak berhenti hanya di situ. Ia juga memiliki tujuan transformatif, yakni mendorong perubahan sosial dan penegakan hukum. Selain itu, ada fungsi edukatif dan advokatif, di mana liputan investigatif membentuk kesadaran kritis publik terhadap isu-isu tersembunyi. Struktur penulisan berita investigasi pun punya pola naratif yang khas, yaitu yang pertama ada lead investigatif, pembuka yang menarik dan menggoda rasa penasaran. Lalu kedua ada body analysis yang berisi kronologi peristiwa, bukti, serta hasil wawancara mendalam. Lalu yang ketiga ada closing reflection, penutup yang menampilkan implikasi sosial atau moral dari temuan tersebut. Penulisan yang harus akurat, argumentatif, dan berbasis bukti nyata. Setiap data wajib diverifikasi dengan minimal 2 sumber independen. Proses produksi jurnalisme investigasi terdiri dari 3 tahap utama, yaitu yang pertama ada tahap praproduksi, yaitu di sini adalah dibentuknya ide. Jurnalis melakukan riset awal, memilih isu dengan nilai bukti tinggi, menetapkan sumber, serta menilai risiko hukum dan keselamatan. Tahap ini juga mencakup pembentukan tim investigasi dan strategi liputan. Lalu yang kedua ada tahap produksi. Ini adalah jantung kegiatan investigatif. Reporter mengumpulkan data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi bukti. Kadang digunakan teknik penyamaran atau observasi terselubung untuk mendapatkan fakta autentik. Di era digital ini, jurnalis juga memanfaatkan data-driven journalism, data scraping, dan visual forensik untuk memperkuat temuan. Lalu yang ketiga ada tahap pasca produksi. Proses ini meliputi penyuntingan naskah, pemeriksaan fakta, hingga uji hukum. Di media modern, tahapan ini juga mencakup visualisasi data dan penyajian multimedia agar publik lebih mudah memahami laporan investigatif. Tak kalah penting, ada follow-up reporting, yakni peliputan lanjutan untuk memantau dampak sosial dari laporan yang telah tayang.
Kesimpulannya, jurnalisme investigasi bukan sekadar mencari berita, tetapi merupakan manifestasi tanggung jawab sosial wartawan. Prosesnya yang panjang, penuh resiko, namun penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas publik. Saran untuk bagi para praktisi di media, penting untuk memperkuat divisi riset, menjaga keamanan digital, dan memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis di lapangan. Demikian video Learning Journal kali ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya jurnalisme investigasi dalam dunia komunikasi dan penyiaran Islam. Saya Aisyah Nur Hakim pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.